Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan TK Temukan Kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh merindukan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami, tuntun kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara mungkin pernah dengar bahwa penyebaran Injil mengalami stagnansi oleh karena kenyamanan, tetapi dalam penganiayaan, Injil justru makin tersebar luas. Sehingga muncul pernyataan lain, makin dibabat, makin merambat. Stefanus baru saja mati sebagai martir dan jemaat masih menangisi kematiannya. Tetapi penganiayaan hebat sudah terjadi lagi. Saulus bahkan masuk ke rumah-rumah orang Kristen untuk menyeret mereka ke dalam penjara. Jemaat mengalami penganiayaan yang sedemikian hebat, tetapi tidak menghentikan semangat mereka dalam mengabarkan Injil. Mereka menjelajah berbagai tempat sembari memberitakan Injil. Tidak hanya itu, dalam masa pekabaran Injil ini mereka juga dipertemukan dengan orang yang mengaku sebagai kuasa Allah. Akan tetapi Allah menyertai mereka dengan banyak tanda dan mujizat, sehingga Injil tersebar secara efektif. Mereka begitu antusias dalam memberitakan Injil. Rasul-rasul mendengar bahwa di Samaria ada banyak orang yang bertobat. Mereka langsung mengutus Petrus dan Yohanes untuk memperlengkapi pelayanan Filipus. Tuhan benar-benar menyertai Injilnya. Penderitaan yang berat, kematian para murid tidak pernah menjadikan berhenti hingga tersebar ke seluruh dunia, mengubahkan wajah peradaban, mengubah kehidupan banyak orang. Pekabaran Injil adalah amanat agung yang diperintahkan oleh Yesus Kristus sebelum Dia naik ke surga. Bukan hanya perintah, namun juga memberi janji bahwa Ia akan memberikan kuasa-Nya dan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jikalau dahulu Rasul Paulus dan Bapak Gereja berkobar-kobar memberitakan Injil, sekalipun nyawa adalah taruhannya, apakah kita hidup di zaman yang serba mudah dan tidak mengalami sebuah hambatan serius? Kita memiliki semangat dalam memberitakan Injil kepada orang yang ada di sekitar. Kiranya hari ini kita menyadari bahwa memberitakan Injil adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan dan segala yang kita sudah miliki. Mungkin kita tidak akan pergi ke tempat-tempat lain, namun yang ada di sekitar kita dan yang kita punya menjadi sarana yang kita berikan untuk dipakai memberitakan Injil. Mungkin juga tenaga kita, pikiran kita, talenta kita, uang kita, harta atau kekayaan kita, waktu kita. Biarlah kita hari ini berdoa agar dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menyebarkan Injilnya pada orang yang kita jumpai. Mari kita berdoa. Tuhan, di sepanjang hari ini, jikalau Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang, biarlah kiranya kami boleh menjadi saksi Kristus yang menyaksikan akan Injil, kabar baik, kabar sukacita bagi semua orang. Dan melalui media yang ada, melalui berbagai hal, biarlah kami boleh menyebarkan akan berita baik ini sehingga banyak orang yang boleh mendengar, membaca, mengetahui tentang Kristus, bahkan mengalami perjumpaan pribadi denganmu ya Tuhan. Ini kerinduan kami, kiranya Tuhan yang akan menolong. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan kiranya yang akan menolong dan menyertai setiap kita. Dan bagi kita yang saat ini sedang ada di tengah-tengah pergumulan yang berat, kami rindu untuk boleh mendoakan saudara. Silakan menuliskan pokok-pokok doa di link yang telah kami terakan di kolom deskripsi dari tayangan ini. Tuhan memberkati.